Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku sekalian. Tetap semangat ya kelas 5A. Yang penting jaga kesehatan, selalu cuci tangan. Setelah kalian berpergian keluar, ganti baju. Jangan lupa itu supaya kalian terhindar dari virus COVID-19. Sekarang kita akan belajar tema 2. Ya, tema 2 itu adalah tentang untuk pembelajaran 1 pernafasan hewan dan manusia. Sekarang kita akan membahas pernafasan hewan. Hewan-hewan itu ada bermacam-macam ya. Ada hewan mamalia, ada hewan amfibi, ada hewan serangga. Nah, kita akan membahas tentang alat pernafasan pada hewan. Yang pertama adalah hewan cacing. Cacing itu bernafas menggunakan kulit karena dia hidupnya ada di dalam tanah. Oleh sebab itu kulit cacing itu seperti ada berlendir. Nah, lendirnya itu yang basahnya itu adalah untuk alat pernafasannya dia. Nah, cacing bernafas menggunakan kulit. Yang kedua adalah hewan serangga. Hewan serangga itu contohnya adalah nyamuk, lalu kupu-kupu, lalu laron, lalat, tawon, atau yang binatang yang seperti yang kecil-kecil itu namanya adalah binatang serangga. Itu bernafas menggunakan trakea ya. Nah, untuk serangga bernafas menggunakan trakea. Berikutnya adalah hewan mamalia. Hewan mamalia itu adalah hewan yang melahirkan. Hewan yang melahirkan itu ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan ada yang hidup di yang bisa terbang. Hewan mamalia itu contoh yang hidup di darat itu adalah yang melahirkan kucing, lalu kambing, sapi. Mereka bernafas dengan menggunakan paru-paru. Hewan yang bisa terbang, hewan mamalia itu adalah kelelawar. Kelelawar itu bernafas juga dengan paru-paru. Ciri hewan mamalia itu adalah memiliki cuping telinga dan berambut. Bukan berbulu ya anak-anak, karena yang namanya hewan mamalia itu berambut. Yang berbulu itu adalah hewan unggas ya. Lalu ada hewan juga yang hidup di air. Contohnya paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba bukan jenis ikan. Kalau ikan bernafas dengan insang, tapi kalau paus dan lumba-lumba bernafas dengan menggunakan paru-paru. Oleh sebab itu, lumba-lumba dan paus dia suka berada di permukaan karena dia menghirup oksigen lalu mengeluarkan karbon dioksida. Ketika dia berada di air, di hidungnya itu terdapat katup. Katupnya itu ketika di air akan menutup. Dan ketika dia di darat akan menghirup udara, oksigen, dia akan membuka. Kalian bisa lihat kan, kadang-kadang paus, Miss Fitri salah karena paus bukan ikan ya. Paus dan lumba-lumba suka berada di permukaan karena paus dan lumba-lumba itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ya. Ingat, lumba-lumba dan paus bukan ikan. Kalau ikan bernafasnya menggunakan insang ya. Nah, yang berikutnya adalah ikan yang tadi Miss Fitri sebutkan. Nah, kalau ikan, jenis ikan itu yang biasa kalian makan tuh. Ada ikan mas, ada ikan mujair, itu bernafasnya adalah menggunakan insang ya. Karena dia insangnya itu nanti akan lewat mulut. Ketika dia, makanya kalian kalau lihat ikan di air itu mulutnya membuka, lalu menutup, membuka, menutup, itu insangnya juga akan membuka, menutup, membuka, menutup. Karena di air itu juga ada mengandung oksigen ya. Makanya dia mengambil oksigen lalu membuka, mengeluarkan oksigen juga dari insangnya itu. Nah, yang berikutnya adalah hewan amfibi. Hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Hewan yang hidup di dua alam itu memiliki dua alat pernafasan. Contohnya itu adalah hewan katak ya.
hewan katak itu ketika dia masih menjadi berudu atau kecebong, itu dia berada di dalam air. Dia bernafas menggunakan insang. Ingat, berudu atau kecebong bernafas menggunakan insang. Tapi ketika dia sudah menjadi katak, dia bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Ya, ketika dia ada di dalam air, dia bernafas menggunakan kulit, tapi ketika dia berada di daratan, dia bernafas menggunakan paru-paru. Itu adalah hewan amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang dapat hidup di dua alam, ya. Yang berikutnya adalah hewan hewan apa lagi ya? Yang belum disebutkan oleh Miss Fitri. Cacing sudah. Oh iya, burung. Burung itu bernafas menggunakan paru-paru, tapi ketika dia terbang ada di udara, dia bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Di dalam tubuhnya terdapat kantung udara. Ketika dia berada di daratan, dia menyimpan oksigen itu di dalam kantung udaranya. Dan ketika dia terbang, dia menggunakan kantung udaranya itu yang ada di dalam tubuhnya, pundi-pundi udaranya itu untuk membantu dia bernafas ketika berada di udara dan ketika dia terbang. Ya, itu adalah alat pernafasan untuk hewan ya. Nah, berikutnya adalah hewan reptil. Apa itu hewan reptil? Hewan reptil itu adalah hewan ular, buaya. Nah, ular dan buaya ini bernafasnya sama seperti hewan mamalia, yaitu dengan menggunakan paru-paru ya. Ular bernafas menggunakan paru-paru. Lalu buaya, walaupun buaya suka berada di air, ular suka berada di air, tapi dia kebanyakan berada di daratan. Kalian bisa lihat, buaya itu kadang-kadang suka menyembul ke permukaan karena dia sedang menghirup oksigen ya. Nah, yang berikutnya adalah pernafasan, alat pernafasan, sistem pernafasan pada manusia. Ya, manusia seperti kalian ini bernafas menggunakan paru-paru. Pertama, dihirup oleh hidung. Di hidung ini ada yang namanya bulu-bulu atau rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini yang akan menyaring kotoran kalian ketika masuk ke dalam laring. Setelah masuk ke dalam laring, baru masuk ke dalam faring, lalu ke laring. Setelah ke laring, lalu ke trakea, bronkus, paru-paru, baru ke diafragma. Itu adalah sistem pernafasan manusia. Ingat ya, diulang. Hidung, faring, ya, lalu laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. Ya, itu adalah sistem pernafasan pada manusia. Nah, apabila salah satunya ini enggak ada di manusia, ya pasti pernafasannya juga tidak akan balance. Nah, untuk itu kalian agar pernafasan kalian itu dapat terjaga dengan baik, usahakan. Pertama, nih yang bagi yang laki-laki ya, biasanya kalau laki-laki itu sedang bandel-bandelnya itu adalah di kelas 5 dan kelas 6. Pertama, tidak merokok ya, itu untuk menjaga kesehatan paru-paru. Lalu kedua, olahraga teratur. Bagaimana cara olahraga teraturnya? Bisa dengan jogging, jalan pagi, bersepeda, lari. Jogging dengan lari beda ya. Kalau jogging itu lari-lari kecil saja. Kalau larinya itu agak kenceng ya. Bersepeda juga itu untuk nanti menguatkan otot jantung, menyehatkan paru-paru juga. Nah, berikutnya itu adalah bagaimana kenapa kok di hidung manusia itu terdapat rambut-rambut kecil? Ya itu gunanya adalah untuk menyaring debu ketika kalian itu bernafas, kotoran ketika kalian bernafas, agar ketika masuk ke tenggorokan itu sudah tersaring, tidak lagi ada yang namanya kotoran yang masuk ke dalam paru-paru atau ke dalam di dalam diafragma dan paru-parunya kalian itu. Lalu disaringlah oleh bulu-bulu halus yang ada di dalam hidung ya. Nah,
Berikutnya itu adalah bagaimana supaya kita bisa menjalankan hidup sehat, yaitu yang pertama adalah jauhi rokok ya. Rokok itu nanti akan membuat paru-paru kalian itu berwarna hitam. Coba aja kalian diuji coba, kapas diberikan kapas yang tadinya putih diberikan asap apa aja, pasti nanti kapas yang putih itu akan menyerap asapnya itu, lalu lama-lama menjadi hitam. Nah, sampai di sini pelajaran kita untuk tema 2 ya. Ini adalah sistem pernafasan manusia, diulang lagi ya. Yang pertama tadi cacing bernafas menggunakan kulit. Yang kedua serangga bernafas menggunakan trakea. Yang ketiga mamalia ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat, dan ada yang bisa terbang, bernafas menggunakan paru-paru. Mamalia yang hidup di air adalah paus dan lumba-lumba. Dia mempunyai katup. Ketika katupnya itu dia menyelam, katupnya akan menutup. Lalu ketika dia di permukaan, katupnya akan membuka dan akan menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga adalah tadi reptil, bernafas juga dengan paru-paru. Lalu amfibi, bernafas dengan menggunakan kulit dan paru-paru. Untuk kecebongnya bernafas menggunakan insang. Ikan bernafas menggunakan insang ya. Lalu manusia bernafas dimulai dari hidung, faring, laring, lalu trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. Itu adalah susunan pernafasan pada hewan dan manusia. Sampai di sini Miss Fitri cukupkan untuk materi tema 2 pembelajaran 1 sistem pernafasan hewan dan manusia. Tetap jaga kesehatan, olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, jauhi kerumunan agar kalian selalu sehat. Stay at home, stay healthy. Oke. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.